wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin, kenikmatan yang nampak oleh mata kita ataupun kenikmatan yang hanya bisa kita rasakan dengan batin kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut bisa menjadi bekal kita dalam rangka beribadah, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa ketemu kembali, bisa berdiri di sini. 2 minggu yang lalu saya telah menyampaikan materi terkait dengan bahwa kita harus menjadikan setiap ilmu, setiap pengetahuan yang kita terima ya, dimanapun berada, dari manapun sumbernya, itu sebagai satu hal yang bisa merubah kualitas diri kita. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka seyogianya akan menjadikan kualitas diri kita menjadi semakin lebih baik. Dan untuk mempertemukan antara pengetahuan, antara ilmu dengan kualitas diri kita, maka medianya, caranya adalah dengan kita rajin untuk bertafakur. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya coba sedikit menyambungkan ya, sedikit mengkaitkan hal tersebut sambil kita membahas beberapa pandangan, beberapa teori terkait dengan kualitas diri kita dalam hidup ini dengan atau berdasarkan pada pandangan seorang tokoh, seorang ulama besar yang sering kita sebut terutama di kampung-kampung ya, di daerah, di desa-desa itu sering ini. Beliau itu yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau kita yang suka mengikuti kegiatan atau acara tahlilan, dalam tawasul itu selalu disebut. Mungkin kita sering bertanya, kenapa kok beliau disebut dalam tawasul itu? Nah, tentu jawabannya akan panjang dan lebar. Tapi di antara jawaban singkatnya adalah karena memang beliau itu adalah ulama besar, tokoh sufi yang ketokohannya, yang pengaruhnya itu sangat mendunia. Beliau oleh para pengikutnya, oleh para muridnya itu kemudian diabadikan dalam bentuk sebuah aliran ya, kalau mau disebut demikian, thariqat yang bernama thariqat Qadiriyah.
karena memang beliau bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani itu dari kata Al-Jili, itu sebuah wilayah di sana asal beliau gitu. Jamaah rahimakumullah, banyak karya yang beliau telah hasilkan ya, banyak karya yang beliau hasilkan. Di antara karya-karya populer yang bisa nanti jamaah searching di Google ya, silakan nanti. Itu ada satu kitab karya beliau terkenal namanya Futuhul Ghaib. Kemudian ada namanya Fathur Rabbani. Kemudian ada yang terkenal juga namanya Ghunyah. Nah, dan ada satu risalah kecil ini. Dulu pernah saya sampaikan ini. Isinya ya sedikit-sedikit. Itu namanya Sirul Asror. Dan pada kesempatan ini pun saya coba ambil dari Sirul Asror. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang menarik menurut saya di tengah kontroversi dunia sufi di kalangan para ulama-ulama, dalam tanda kutip ulama yang kontemporer. Jadi kalau kita baca perkembangan keilmuan dalam Islam itu memang dunia sufi ini orang banyak yang atau ada yang pro dan kontra, menganggap bahwa itu tidak perlu, bahwa itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya gaib dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali ulama yang menganggap bahwa ya itu nggak perlu lah, kita langsung aja, kalau dalam jargon sekarang itu adalah kembali ke Quran dan Sunnah, kan gitu. Nah, apa hal yang menarik dari karya Abdul Qadir Jailani ini? Itu ketika kita mendapati ternyata ulama besar kontemporer yang sekarang ini dijadikan sebagai referensi oleh para ulama, para kaum muslim yang dalam tanda kutip menolak dunia tasawuf, dunia tarekat, itu mensyarah satu kitab yang namanya tadi saya sebutkan, disebut dengan Futuhul Ghaib. Jadi nanti sekali lagi silakan nanti bisa dicari, kalau mungkin saya keliru tolong diluruskan. Itu Ibnu Taimiyah itu mensyarah kitab Futuhul Ghaib. Ini yang kemudian menjadi penyemangat dari orang-orang bagi kaum muslimin yang melaksanakan ya laku torekot. Jadi orang sekali Ibnu Taimiyah saja mensyarah itu artinya dia menjelaskan ya isi kitab. Tradisi para ilmuwan zaman dulu itu kan tidak membuat satu karangan secara mandiri, tetapi kebanyakan itu ada satu kitab besar, kemudian bagiannya diambil, kemudian itu dijelaskan panjang lebar, seperti kitab-kitab yang sering kita sebut di sini, ya, karya-karya Imam Nawawi Al-Bantani itu kebanyakan adalah karya-karya yang bersifat syarah. Nah ini yang kemudian menguatkan, menyemangat, oh ternyata orang sekali Ibnu Taimiyah saja dalam tanda kutip itu mau ya mengutip, mau mensyarah kitab Futuhul Ghaib karya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah tentu akan panjang sekali cerita tentang ini. Kita tidak akan masuk kepada poinnya. Nah poin yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah, bahwa ternyata di antara pandangan beliau terkait dengan dunia tasawuf adalah bahwa kita itu mengambil pelajaran dari kalimat tasawuf, ya, tasawuf atau tasawuf itu dari suku katanya itu terdiri dari 4 huruf. Huruf ta, huruf so, huruf waw, dan huruf fa. Nah dari 4 huruf inilah kemudian akan ada muncul makna-makna yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sehingga kita akan mampu untuk meraih
cinta ilahi. Sebab ending dari apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah dalam rangka kita meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesungguhnya menurut Syekh Abdul Qadir ini bahwa kalimat kita untuk meraih cinta ilahi itu sebenarnya sudah kita dapat. Allah itu begitu cinta kepada kita. Allah itu begitu sayang kepada kita. Tetapi persoalannya adalah kita yang tidak mau membalas cinta dari Allah. Sungguh sangat banyak kalau kita mau sebutkan bukti-bukti cinta kepada Allah. Kita dikasih kehidupan. Untuk bisa hidup kemudian kita dikasih rizki, dikasih makan dari berbagai macam sumber. Kemudian Allah turunkan ilmu, Allah turunkan agar jalan kita tidak menyimpang, Allah turunkan kitab suci, kan itu. Itu kan bukti cinta kepada Allah. Tidak hanya kitab suci yang Allah turunkan, karena kita terkadang malas, manusia itu malas membaca, malas mengkaji, kemudian Allah turunkan Rasulnya untuk menjelaskan kitab itu. Nah, itu adalah banyak sekali bukti-bukti cinta Allah kepada hambanya. Cuma sekali lagi kita yang terkadang tidak mau membalas cinta kepada Allah. Kitanya yang cuek. Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu hare-hare, ya kan gitu. Kita dipanggil oleh Allah dalam satu hari satu malam 5 kali yang wajib. Kita malas-malesan. Dipanggilnya jam 3:59 oleh azan subuhnya Pak Sukri. Kita kadang baru bangun, bukan kita ya, saya ya gitu ya, terus terang kan gitu ya. Sehingga apa? Ya bangun pas azan itu bagi saya itu sangat susah ngatur waktunya, ke air dulu bla bla bla. Kadang nyampe di sini nggak dapat sholat tahiyat masjid, kan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa panggilan zat yang mencintai kita ternyata kita tanggapi dengan kurang serius. Allah menyuruh A, kita lakukan B. Allah menghendaki C, yang kita kerjakan D. Itu. Jadi ini ta, sod, waw dan fa yang ada dalam kalimat tasawuf itu sesungguhnya nanti akan menghantarkan kita kepada adanya hubungan timbal balik antara cinta Allah dengan cinta hambanya. Kita lihat yang pertama, apa arti ta dalam kalimat tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ta yang pertama, ta di situ artinya adalah taubat. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita sering melenceng, jalannya ke timur, ya, ke Bumi Oren, ke playground Bumi Oren, belok kanan, ternyata datang ke pemancingan misalnya. Ya. Kita lurus ke barat, mau ke alun-alun, ternyata belok kiri, datang ke mana, akan gitu. Kecenderungan kita seperti itu. Kita tidak fokus kepada yang menjadi tujuan kita. Maka kan kita sering sebut kita sering menyimpang, melenceng dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan dalam rangka meraih cinta Allah itu adalah bertaubat. Allah sudah peringatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Begitupun Rasul. Kita disuruh istighfar. Itu kan bukti taubat kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, kan gitu. Kemudian kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita menyesali, kan gitu. Itu taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita memang diperintah oleh Allah untuk taubat dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu yang bagaimana? Taubat yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan itu.
kan gitu. Itu taubatan nasuha yang sederhana gitu ya. Nah ini, itu tak artinya taubat. Yang kedua sod diartikan sebagai sofa. Ya, sofa. Memang bisa juga ke sana, tapi ini kita lihat ke itu ya. Sofa. Sofa itu artinya apa? Suci. Maksudnya adalah bahwa dalam kita beribadah kepada Allah, kita harus mensucikan diri kita, hati kita. Tidak kita ikuti dengan berbagai macam kepentingan. Istilah lain, kita harus ikhlas. Nah, gitu. Jamaah rahimakumullah, apa ada ibadah yang kita jalani kemudian ditunggangi dengan berbagai macam kemungkinan, berbagai macam kepentingan? Banyak, terutama ibadah-ibadah yang bersifat fisik material. Di antaranya apa? Fisik material itu yang nampak oleh tetangga kita, yang nampak oleh teman kita, yang nampak oleh saudara kita. Kan gitu. Tiap hari dari rumah kita ke masjid, sholat fardu, itu orang lain kan lihat. Maka kalau kita menjalankan laku sofa, maka tidak peduli terhadap apapun yang menjadi komentar orang lain. Mau memujikah, mau mencibirkah, mau nyinyirkah. Nah, kan bahasa sekarang netizen ya Pak Ligar ya, nyinyir katanya. Kita nggak peduli. Idealnya seperti itu sofa. Jadi suci, betul-betul murni. Nah, kalau dalam dunia kita saat ini kan gara-gara dalam tanda kutip dinyinyiri oleh netizen, nah, kemudian persoalan jadi panjang. Tuh lihat ya Pak Teguh ya, Ayu Ting Ting. Sekarang belum beres itu persoalan hukumnya. Gara-gara dikomentari yang rada nyelekit katanya kan gitu. Padahal kan itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang fisik, hanya dalam dunia maya yang tidak nampak. Dalam dunia internet, artinya kalau kita tidak buka internet maka kita akan lihat apa yang dikatakan, tidak akan lihat apa yang dikatakan oleh netizen itu. Tetapi ya itulah dunianya sekarang, itu udah beda dengan dunia kita zaman dulu. Justru dunia maya ini yang bikin persoalan kita makin rumit ya. Makanya ada apa itu undang-undang ITE dan lain sebagainya. Dulu kita nggak ada. Zaman saya masih kecil itu nggak ada undang-undang ITE karena memang dunianya nggak ada. Itu tidak jadi persoalan. Itu dalam rangka merespon perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kok kita sekarang itu kok dunia kok makin ribet, makin rumit, makin banyak persoalan nyata ataupun persoalan tidak nyata, bagaimana solusinya?" Nah, kan gitu. Sambil bercanda, solusinya satu, doa kita tambah. Tambah bagaimana? Kalau selama ini kan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tambahannya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Katanya seperti itu. Sebab sebagian besar persoalan yang muncul itu kan dunia maya. Postingan kita di medsos, WhatsApp, Facebook, apalagi itu Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Nah, TikTok, nah yang ramai sekarang kan gitu. Kan gitu, orang menjadi tersinggung gara-gara orang lain, saudaranya, tetangganya, temannya itu memposting sesuatu, update misalnya Pak Sukri habis dapat rezeki, kemudian ngajak ibu, "Bu, ayo kita makan di luar." Di sana kemudian difoto, cekrek, sambil diliatin itunya makanannya, KFC misalnya. Posting, update.
Padahal Pak Sukri hanya happy-happy aja, have fun katanya. Tetapi kemudian orang yang dalam tanda kutip rada kurang suka, misalnya kurang suka bagaimana, karena sering dibangunin jam 3 gitu. Kemudian tuh lihat, bangunin tiap jam 3, atau bahasa Sunda itu siganu kan gitu. Tapi baru makan di KFC aja sudah pamer, kan gitu. Itu kan orang akan muncul persepsi yang kita sebelumnya tidak dibayangkan. Nah, itu adanya di mana? Di dunia maya. Nah, makanya satu kunci yang harus kita miliki dalam kita berinteraksi dalam dunia maya itu apa? Kita harus tahan untuk komentar. Udah itu aja. Udah biarin orang lain mau update, mau posting, mau apapun yang ia munculkan dalam dunia medsosnya, ya udah kita tahan komentar kita. Tahan sekuat mungkin. Supaya apa? Terkadang komentar kita itu lempeng, umum, tetapi kemudian karena orang dalam tanda kutip ditunggangi oleh kepentingan hatinya yang iri, hatinya yang dengki, sehingga apa? Penerimaannya jadi jelek. Ya, makanya mendingan Abah Suat itu nggak main medsos, ya Pak Suat ya. Jadi HP juga kan, HP yang cuma bisa nelpon dan SMS. Saya ingat betul dulu waktu bareng Pak Suat ke sana kan gitu. Sehingga apa? Ya tidak dipusingkan dengan berbagai macam hal-hal yang seperti itu. Nah ini kembali lagi, jadi yang kedua adalah sod, yaitu sofa. Kita harus membersihkan, mensucikan apapun yang kita lakukan itu dari kepentingan-kepentingan, dari niatan-niatan yang di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah waw, wuf, waw. Waw itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu diartikan sebagai walayat, wilayat, walayah, kewalian. Nah, jangan kita bayangkan, wali Sunan Kalijaga. Kewalayatan, kewalian itu dimaknai sebagai bentuk kepasrahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, salah satu kelebihan para wali sehingga kemudian Allah berikan kepada mereka hal-hal yang istimewa. Kan para wali itu punya keistimewaan. Kalau nabi itu kan namanya mukjizat. Kalau wali itu namanya karomah. Kan kita sering mendengar ya di masyarakat kejadian-kejadian luar biasa yang tidak masuk akal, memang tidak masuk akal dalam tanda kutip ya. Tetapi namanya juga karomah, bukan harus kita terima secara mentah-mentah. Saya ambil contoh misalnya gini. Kita melihat, memahami karomah ini menurut para ilmuwan itu sesungguhnya nanti kita lihat dengan dua cara. Contoh-contoh karomah seperti ini. Di kalangan para wali songo, wali Sunan Kalijaga dulu konon ya, ketika membuat masjid Demak, setelah selesai proses pembuatan, itu kemudian orang kan bingung nih, mengukur ini kiblatnya sudah benar atau belum. Nah, kalau kita sekarang itu kan gampang, tinggal panggil ahlinya dari Kementerian Agama pakai alat, bla bla bla, beres. Hasilnya, kita sedikit miring sekarang. Dulu zaman Sunan Kalijaga belum ada alat apa itu termo yang lihat ke atas, ke angkasa dan sebagainya. Sehingga apa? Konon ini ya. Itu satu kaki dari Sunan Kalijaga itu direntangkan dan nyampe di Ka'bah. Satu kakinya berada di Masjid Demak. Coba. Ini masuk akal enggak? Ini masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Kalau kita lihatnya dengan menggunakan logika intelijensi kita.
Kan gitu. Tetapi kemudian bagaimana kita melihatnya, cara memandangnya, maka kita harus menggunakan dua teori untuk melihat kasus ini, mitos ini. Yang pertama disebut dengan cara pandang denotatif, konon disebutnya. Cara kedua, cara pandang konotatif. Cara pandang denotatif itu apa? Cara pandang, kita lihat, kita dengar pandangannya seperti itu, kita terima apa adanya. Gak mungkin masa kakinya segitu besarnya kan gitu. Satu di Mekah, satu di Demak, gak mungkin. Itu artinya kita melihat secara denotatif, denotasi. Tetapi yang harus kita lakukan supaya lebih bijak dalam melihat fenomena ini adalah dengan pandangan yang konotatif. Artinya apa? Ingin mengatakan bahwa ternyata kiblat yang dipakai oleh jamaah di Masjid Demak juga mengarah ke kiblat yang ada di Ka'bah. Jadi maknanya seperti itu. Jadi sekali lagi tidak akan masuk akal kalau kita melihatnya secara denotatif, secara denotasi, secara apa adanya kalimatnya seperti itu. Ada banyak hal cerita-cerita dalam tanda kutip karomah-karomah yang dimiliki oleh wali. Kemudian jika kita melihatnya secara apa adanya, maka kita pasti akan mengatakan itu tidak masuk akal. Sama seperti kita sekarang itu kan sering mendengar istilah kearifan lokal ya. Misalnya, anak gadis jangan duduk di pintu, tengah pintu nanti nongtot jodoh. Kata orang Sunda kan seperti itu ya. Ya Pak Ishak ya, ada ya gitu ya. Kan kita nggak masuk akal, apa hubungannya? Apa hubungannya kan gitu, duduk di tengah pintu kemudian dengan jodoh kita. Kalau kita cara pandangnya denotatif, maka betul itu tidak nyambung. Tetapi orang tua kita itu terkadang memiliki naluri, memiliki insting, memiliki hal-hal yang melampaui logika-logika ilmiah. Kan gitu. Makna konotasinya kan seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan jodoh yang pasti menghalangi orang jalan. Kalau lagi hamil katanya, makanya jangan pakai piring yang besar. Kan gitu. Di masyarakat kita kan seperti itu, pakai wadah yang kecil-kecil gitu. Iya, wadah yang kecil-kecil tapi makanya sering. Ternyata saya pernah dengar kata dokter memang seperti itu. Bahwa orang yang lagi hamil itu harus sering makan, tetapi jumlahnya jangan terlalu banyak, tapi sering. Dulu orang-orang tua kita ratusan tahun yang lalu, saya yakin gak ada teori kedokterannya. Tetapi muncul kalimat itu. Munculnya kita bisa menangkap makna itu, yang kemudian kita iyakan, itu kan sekian ratus kemudian. Sekian tahun kemudian. Pada waktu itu belum ada. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah ini. Jadi sekali lagi kita lebih bijak lagi ketika kemudian kita mendapati berita, informasi, cerita dan lain sebagainya yang seolah-olah itu di luar logika, di luar nalar, apalagi itu yang terjadi pada para ulama, para wali dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir disebut dengan fana. Fana itu artinya hancur. Fana itu artinya lenyap. Maka maksud dari kalimat ini bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin bisa berbalas cinta dengan Allah, maka kita harus memfanakan diri kita. Kita harus melenyapkan ego kita. Kita harus menghilangkan eksistensi diri kita yang seorang pejabat, yang seorang ulama, yang seorang
apa kek, pokoknya atribut-atribut keduniawian yang menempel dalam diri kita, maka kita fanakan, kita lenyapkan. Kita ganti dengan apa? Yang muncul adalah atribut-atribut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita bersedekah? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Udah, titik. Kenapa kita berjamaah? Karena Allah memerintahkan kita untuk berjamaah sholat fardu. Kenapa kita menyayangi orang lain? Kenapa kita menafkahi anak dan istri kita? Allah nyuruh itu. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang terkait dengan diri kita itu sudah kita fanakan. Yang muncul apa? Yang muncul adalah berbagai macam kepentingan, perintah, dan eksistensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan ini hanyalah kulitnya saja ya. Ini karena memang pengetahuan saya tentang itu masih sebatas itu. Silakan nanti mengkaji lebih jauh, baik yang pro maupun yang kontra terkait dengan hal ini. Itu baik juga untuk kita ketahui, supaya kalau kita pro, kalau kita melaksanakan, kita punya dasar ilmunya. Kalau kita mungkin dalam posisi yang kurang suka terhadap hal-hal yang seperti itu, kita juga tahu dasarnya, kan gitu. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang disampaikan. Mohon maaf waktunya sedikit panjang, nggak kerasa gitu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.